Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Udah lama ya aku nggak bikin video. Kali ini aku mau bikin video. Ya, videoku kali ini tuh masih menyangkut sama video-video aku yang sebelumnya ya, tentang cerita keguguran aku. Kalian yang belum nonton video aku, bisa kalian cek di YouTube channel aku ya teman-teman. Dan kali ini aku mau bikin video tentang hasil lab aku setelah aku keguguran yang keempat ya teman-teman. Dan teman-teman semuanya jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel aku. Dan jangan lupa juga buat teman-teman buat follow Instagram aku ya teman-teman, Mary Citra, oke? Dan langsung aja kita ke videonya. Nah, oke teman-teman, kali ini aku mau sharing ke kalian, mau cerita ke kalian tentang hasil lab aku ya teman-teman. Aku yang terakhir yaitu saat aku kegugurannya keempat, itu aku ketemu sama salah satu dokter ya teman-teman. Dan itu baru pertama kali aku akhirnya pindah ke dokter tersebut. Di situ waktu aku keguguran yang keempat ya teman-teman, yang terakhir. Dan di situ aku disarankan sama dokter untuk cek lab pengentalan darah karena aku udah keguguran berkali-kali ya teman-teman, biar tahu penyebab kegugurannya itu apa gitu. Karena sebelumnya waktu aku keguguran yang ketiga kali itu aku sudah cek torch ya teman-teman, dan ternyata bukan itu penyebabnya. Jadi saat itu aku sama dokter disuruh cek pengentalan darah, dan di situ aku ikut apa kata dokter ya teman-teman. Aku ikutin semuanya karena aku juga penasaran teman-teman apa penyebab keguguran aku, karena aku sudah keguguran berulang gitu ya teman-teman. Dan di situ aku dikasih pengantar labnya ya teman-teman. Jadi waktu itu aku cek lab di Prodia ya teman-teman. Dan di situ dokternya suruh aku cek lab untuk ACA IgG, ACA IgM, anti beta 2 glikoprotein 1, lupus antikoagulan. Jadi ada 4 ya teman-teman. Dan sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman kalau misalkan nanti aku ada salah-salah kata, karena memang aku bukan orang medis ya, jadi aku kurang paham gitu. Aku hanya menceritakan tentang pengalaman aku dan yang aku tahu gitu ya teman-teman. Terus untuk biayanya ya teman-teman, ini untuk mempersingkat waktu aja biar nggak kepanjangan, itu untuk ACA IgG-nya Rp875.000, untuk ACA IgGM-nya 875.000 juga sama. Terus anti beta 2 glikoprotein 1.130.000. Terus untuk lupus antikoagulannya 571.000. Jadi total semuanya 3.451. Jadi ini ya teman-teman. Ini aku cek labnya udah tahun yang lalu ya, 2020, tanggal 4 bulan 9. Dan di situ ternyata di Prodia yang aku datengin untuk lab ini itu tidak ada alat untuk cek pengentalan darah ya teman-teman. Jadi harus dibawa ke Jakarta. Jadi darah aku tuh diambil, dibekukan, terus dikirim ke Jakarta gitu ya teman-teman. Terus di situ sekitar 1-2 mingguan ya kalau nggak salah ya teman-teman, karena udah lama jadi aku lupa, hasilnya keluar. Nah terus di situ aku balik lagi ya ke dokter yang menyarankan aku untuk lab pengentalan darah ini untuk membacakan hasil labnya. Dan ini hasil labnya udah keluar. Ini karena aku kan juga nggak paham ya untuk pembacaan hasil lab ini, jadi aku kan ke dokter lagi untuk dibacakan. Dan ternyata kata dokterku memang benar aku tuh ada pengentalan darah gitu teman-teman, lupus antikoagulan atau yang bisa disebut dengan autoimun ya. Pokoknya kalau ada salah-salahnya nanti bisa di komen di bawah ya, mohon dimaklumi saja. Intinya setahu aku pokoknya ada pengentalan darah lah, intinya gitu. Tapi memang nggak naik drastis sih, memang ada peningkatan, cuman nggak begitu banyak gitu teman-teman. Dan di situ dokter aku tuh kasih tahu karena memang hasilnya seperti ini, karena memang hasilnya aku ada pengentalan darah, jadi aku sama dokter aku disuruh
rujuk ke Hermina Solo teman-teman, dan rumah sakit terdekatnya kan itu yang ada dokternya yang bisa menangani permasalahan aku, problem aku gitu. Terus di situ akhirnya aku dikasih rujukan untuk ke Hermina, dan setelah aku dikasih rujukan tersebut, aku datang ke Hermina teman-teman untuk ketemu dokter yang menangani tentang pengentalan darahku itu ya. Kenapa aku dirujuk ke sana? Kata dokter aku, biar nanti saat aku hamil lagi aku tuh tahu tindakan apa yang harus dilakukan gitu teman-teman, karena yang tahu dosisnya itu dokter yang di Solo itu gitu, kata dokter aku ya teman-teman. Dan waktu aku datang ke Hermina teman-teman, aku tetap bawa hasil lab ini untuk tetap dibacakan sama dokter yang di Hermina itu teman-teman. Dan di situ sama, memang dokternya bilang juga emang ada peningkatan di pengentalan darah aku gitu. Terus di situ aku tanya, jadi gimana dok, kan apa yang harus aku lakukan kalau aku hamil lagi nanti gitu kan. Terus kata dokternya, nanti kalau udah positif aja, misalkan udah telat sehari, 2 hari gitu, langsung dicek aja biar segera ada penanganan gitu ya teman-teman. Dan di situ setelah aku dikasih tahu seperti itu, aku dicek di USG kan teman-teman, untuk melihat kandungan aku seperti apa gitu. Dan alhamdulillahnya di situ kandungan aku semuanya baik-baik aja. Terus dokternya ngasih tahu juga, yang penting jaga pola makan makanan yang sehat, makan yang berprotein gitu kan. Karena di situ dokternya nggak nyuruh aku untuk promil terus ke dokter gitu, pokoknya hamil alami aja lah gitu kan. Cuman di situ aku dibawain vitamin sama antioksidan gitu ya teman-teman. Dokternya bilang lagi kalau untuk masalah tindakannya nanti kalau aku udah positif aja langsung datang ke situ gitu ya teman-teman. Dan setelah itu dokternya bilang nanti ada suntik untuk pengencer darahnya waktu aku udah positif gitu ya teman-teman. Cuman untuk berapa kalinya dokternya tuh belum bilang gitu teman-teman. Jadi nanti aja kalau udah positif aja datang ke sini lagi, nanti baru dikasih tahu gitu katanya. Oke teman-teman, itu tadi cerita aku. Aku akan bikin video lagi di waktu yang sama, karena mumpung aku lagi semangat gitu ya bikin video, karena aku tuh jarang banget bikin video, nggak aktif terus gitu loh teman-teman. Dan buat teman-teman, terima kasih yang udah mau nonton video aku, yang udah mau dukung channel aku. Buat teman-teman juga yang sama kayak aku, mudah-mudahan video ini bisa sedikit berbagi pengalaman gitu ya teman-teman. Buat teman-teman semuanya yang udah nonton video aku, yang udah subscribe channel aku, terima kasih untuk dukungannya. Dan aku di waktu yang sama ini nanti akan bikin video selanjutnya ya teman-teman. Jadi sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.